Halo semua, Saya Tiara. saya Baijura. Kami pelajar dari HOS dan jurusan kami Bahasa Melayu dan Indonesia. Kami sekarang berperan pasukan promosi di CFL. Hari ini kami akan temu lama dengan Puan Mariani guru dari Malaysia. Tujuan temu lama hari ini pertama, kami mau mempromosikan bahasa Melayu dan Indonesia. Kedua, kami mau bersorak dan mendukung kepada mahasiswa atau pelajar bahasa Melayu dan Indonesia. Mari kita lihat. Selamat petang, nama saya Mariani binti Ahmad, tetapi mahasiswa di HOPS memanggil saya Puan. Saya berasal dari Malaysia, khususnya dari negeri Sabah, tetapi saya sudah berada di Korea selama 2 tahun. Perkenalkan, nama saya Mira Hasim dari negara Indonesia. Sedikit tentang negara Malaysia. Seperti yang ramai sudah tahu, negara Malaysia ialah salah satu negara di Asia Tenggara dan kedudukannya berada di tengah-tengah lokasi antara Asia Tenggara dan berjiran dengan negara Singapura, Indonesia, Thailand, Filipina, Brunei, dan negara Asia Tenggara yang lain. Dan untuk pengetahuan semua, di Malaysia bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan dan juga bahasa rasmi di Malaysia kerana orang Melayu merupakan penduduk majoriti, penduduk yang terbanyak teramai di Malaysia. Negara Indonesia adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang mulai berkembang dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa. Sangat banyak sehingga sangat potensi untuk berbagai kegiatan-kegiatan sosial budaya, terutama dalam bidang bahasa. Karena Indonesia adalah negara kepulauan, dari Sabang sampai Merauke ada pulau-pulau yang tersebar, sehingga bahasa Indonesia memiliki banyak ragam dan variasi. Bahasa Melayu dan Indonesia ini adalah bahasa yang terbesar di Asia Tenggara kerana negara Malaysia dan juga negara Indonesia merupakan antara negara yang mempunyai penduduk yang ramai. Justru menurut pendapat saya, apabila mahasiswa sudah menguasai kedua-dua bahasa, khususnya bahasa Melayu dan Indonesia, peluang kerjaya atau masa depan di negara Asia Tenggara itu lebih luas kerana bahasa Melayu itu meliputi penggunaannya di Singapura, di Brunei dan juga di Malaysia dan sedikit di selatan Thailand dan juga sedikit di selatan Filipina. Nah, bahasa Indonesia penting untuk dipelajari oleh mahasiswa atau masyarakat Korea karena Indonesia salah satu negara yang banyak membuka jaringan dengan Korea. Masyarakat Indonesia saat ini sangat antusias produk dan budaya Korea yang mereka nonton di televisi, sehingga ketika mahasiswa Korea belajar bahasa Indonesia itu akan semakin membuka akses Korea ke Indonesia, sebaliknya Indonesia ke Korea itu semakin terbuka. Kepada mahasiswa, kepada pelajar-pelajar yang sedang belajar bahasa Melayu Indonesia, khususnya dalam bahasa Melayu, tidak kira dalam tingkat berapa, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 atau tingkat seterusnya, teruskan belajar, jangan putus asa, jangan mengalah, terus semangat belajar walaupun belajar bahasa asing apa sekalipun pasti ada susahnya. Kalau rasa putus asa, rasa tidak semangat, bangun lagi. Jatuh tidak apa, tetapi Anda juga harus bangun semula. Bagi saya, teruskan berkomunikasi dengan pensyarah atau dosen asing. Sekiranya ada peluang atau kesempatan,
pergi ke negara-negara yang Anda sedang belajar, khususnya di Malaysia dan Indonesia, karena bagi saya apabila Anda belajar bahasa asing, Anda bukan hanya belajar bahasanya, tetapi Anda kenal orang-orangnya, kenal budayanya, dan juga berada dalam masyarakatnya. Untuk mahasiswa semua yang belajar bahasa Indonesia, saya harap Anda semangat, Anda jangan menyerah, belajar dan belajar, berlatih. Bahasa Indonesia tidak terlalu sulit dipelajari karena tidak memerlukan tensis atau memerlukan bentuk-bentuk perbedaan-perbedaan di dalam penggunaan bahasa Indonesia. Anda cukup belajar kosakata, kemudian menyimak orang Indonesia berbicara, belajar mengenali budaya orang Indonesia, bergaul dengan orang Indonesia, Anda pasti akan bisa. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, Anda pasti sudah akan lancar berbahasa Indonesia. Selamat belajar semua, semangat!